Baik, saudara. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya, marilah kita buka dulu pertemuan kita dengan berdoa. Disilakan. Ya, cukup. Ya. Pada hari ini saya akan share kembali, ya, seperti yang sudah saya tayangkan kepada Anda. Apakah terlihat apa yang saya share? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Jadi saya minta kalau ada pertanyaan dan komunikasi dari saya, tolong direspon ya, supaya saya mengetahui bahwa Anda tuh bisa merespon gitu. Nah, yang saya tayangkan pada sore hari ini adalah tabel yang sudah kita kenal bersama, yaitu tabel tentang ideologi pendidikan, ya, boleh pendidikan matematika, yang dibuat oleh Paul Ernst di dalam bukunya The Philosophy of Mathematical Education. Ini penjelasan saya, kuliah saya ini saya peruntukkan baik untuk S1, S2 maupun S3. Baik untuk prodi pendidikan S1, pendidikan matematika, maupun PEP, maupun pendidikan dasar, bahkan bisa untuk konsumsi khalayak ramai atau umum. Nah, jadi ini saya sudah memberikan tugas kepada mahasiswa, ya, untuk membuat deskripsi mengenai tabel ini, karena menurut saya tabel ini sangat penting dan saya tidak menemukan tabel sejenis di sumber-sumber yang lain. Mungkin mahasiswa ada yang menemukan, ya silahkan, yang setara dengan ini, tapi terus terang ini menurut saya ini adalah sumber yang langka. Sehingga walaupun sumber ini cukup lama, sudah 25 tahun yang lalu, tetapi sumber ini menurut saya masih relevan untuk 1 abad yang akan datang. Ya. Nah, tabel ini saya katakan ini adalah tabel ideologi pendidikan. Ya. Dan kalau ideologi pendidikan itu kan melekat kepada negara-negara. Jadi ideologi pendidikan sebetulnya menurut saya adalah di seluruh dunia, ya, ada sebanyak negara yang ada di dunia ini. 100 lebih lah ya. Nah, kemudian ini hanya ada 5, tentu adalah sampel yang dianggap bisa mewakili itu. Namun dari sampel yang dianggap bisa mewakili, kalau saya justru saya bagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ya, 3 kolom sebelah kiri dan 2 kolom sebelah kanan. 3 kolom sebelah kiri itu saya menganggapnya sebagai pendidikan yang bersifat tradisional atau konvensional atau belum inovatif, ya. Sedangkan 2 kolom di sebelah kanan adalah pendidikan yang sudah inovatif atau pendidikan progresif atau mungkin disebut sebagai demokrasi atau public educator atau progressive educator dan seterusnya, atau kontemporer atau. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lebih rinci, lebih detail, dan nanti saya minta mahasiswa untuk bisa mengembangkan lebih lanjut dari penjelasan saya.
mungkin ada benak ya pikiran dari mahasiswa yang ingin bertanya. Di sebelah kiri ini kan negara industri atau negara kapital, ya, teknologikal pragmatis, ultimanis, ya, menurut saya setali tiga uang ini berkemistri hampir sama, yaitu apa? Ada yang bertanya kenapa kapitalisme atau negara industri kok dikatakan tradisional atau konvensional. Nah, menurut tabel ini bisa dilihat dari indikator dari unsur-unsurnya yang berada di sebelah kanan itu, mulai dari pandangan politiknya, mulai dari pandangan keilmuan, pandangan moral value, pandangan teori sosial, pandangan teori belajar siswa, teori kemampuan, tujuan pendidikan, dan seterusnya sampai kepada evaluasi, ya, dan mengenai pandangan kultural atau budaya. Nah, kalau kita lihat logika dari industri atau kapital ini sejak dulu ya, itu kan sebetulnya memang dari feodalisme ya. The backbone atau tulang punggungnya itu kan sebetulnya eksplorasi dan eksploitasi alam. Eksplorasi dan eksploitasi alam sampai-sampai negara feodal itu kan menjelajah dunia dan menjajah dunia. Indonesia termasuk ya yang dijelajah dan yang dijajah, kan seperti itu. Dan sebetulnya industri itu bertemu dengan perdagangan. Ya. Ini tidak ada kaitannya dengan politik di Indonesia kontemporer sekarang ini, enggak. Ya. Saya dulu waktu 10 tahun yang lalu juga menerangkannya juga seperti ini. Belum ada Pilpres juga menerangkannya seperti ini. Jadi ini tidak ada motif politik dan lain sebagainya. Dari penjelasan saya berusaha ini secara netral sesuai dengan referensi yang ada. Jadi kaum kapital, kaum industri itu tentu tulang punggungnya adalah bagaimana eksploitasi dan eksplorasi sebesar-besarnya, semaksimal mungkin. Untuk itu maka modal diperbesar, industri diperbesar, mesin juga diperbesar, maka pandangan daripada kehidupan itu semua unsur-unsur dipandang sebagai unsur daripada industri. Nah, karena ada unsur daripada industri, maka logikanya adalah logika industri dan perdagangan, maka tentu di situ ada yang namanya efisiensi dan efektivitas. Nah, ya, efisiensi dan efektivitas. Jadi munculnya kata-kata efisiensi dan efektivitas itu bersamaan dengan berkembangnya kapitalisme dan perdagangan dan industrialisasi tentu. Nah, berkaitan dengan itu, ya, maka ya, paradigma filsafat, ideologi, paradigma, pendidikan, kurikulum, dan seterusnya ya semua diarahkan yang menunjang, ya, yang menunjang logika produksi, unit produksi, maksimal produksi, perdagangan, dan seterusnya, kemajuan semacam itu. Dan juga termasuk teknologi. Kan begitu. Nah, kita ambil saja misalnya, dari teori teori of ability, ya. Teori tentang kemampuan siswa. Maka negara industri, kapitalisme, ya,
itu selalu mencari orang-orang yang berbakat. Gitu. Ya. Selalu mencari orang-orang yang berbakat. Nah, kalau selalu mencari orang-orang yang berbakat, maka yang direkrut adalah mereka yang cerdas, yang berbakat, yang pinter, yang sehat, yang unggul, dan seterusnya. Tentu akan terdapat sisa atau residu. Residunya apa? Residunya ya orang-orang yang tertinggal, terbelakang, orang yang tidak berbakat, yang tidak terdidik, yang mungkin berkebutuhan khusus dan lain sebagainya. Jadi pendidikan di negara-negara industri dan kapitalisme itu akan menghasilkan residu atau sisa-sisa, baik itu residu dalam arti alam semesta, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kalau sumber daya alam berarti itu pencemaran lingkungan dan rusaknya lingkungan. Dan habisnya cadangan sumber-sumber alam. Kalau itu manusia berarti residunya berupa manusia yang terbuang. Anda bisa lihat video ya yang ada di Amerika, nanti bisa dicoba di YouTube, Anda klik, cari, Philadelphia, ya, Amerika zombie, ya, atau USA zombie atau Amerika zombie. Itu nanti akan muncul YouTube yang menggambarkan kota di Philadelphia itu, ya. Satu kota itu yang isinya zombie atau manusia-manusia yang menjadi residu peradaban. Mereka sebagai korban dari narkoba, narkotika, kejahatan, dan juga homeless, kaum miskin, dan lain sebagainya jadi satu di sana. Dan situasinya sangat mengenaskan dan mengerikan. Dan itu terjadi di negara industri dan negara kapital. Mengapa demikian? Secara teori sosial, ya, dan juga keluarga, kalau seseorang itu sudah dewasa, mereka meninggalkan keluarga, dan namanya konsep keluarga itu ya hanya suami dan istri, tidak ada anak, tidak ada orang tua, tidak ada paman, simbah, kakek, dan lain sebagainya, nggak ada. Beda kalau di Indonesia satu keluarga itu bisa saja terdiri dari sub keluarga, bisa sub keluarga. Kalau di Indonesia, apalagi mungkin ada pernah saudara agak jauh, kemudian ditampung di situ oleh keluarganya dan lain sebagainya. Kalau di Amerika kan tidak ada. Bisa saja anaknya itu sukses, kemudian punya industri, kemudian rumahnya tingkat 4, tapi orang tuanya bangkrut, kemudian jadi homeless, pasang tenda di sebelah temboknya. Di Amerika bisa seperti itu. Nanti Anda bisa lihat bagaimana perilaku zombie itu. Zombie yang benar-benar dari manusia. Ya, kalau dalam film itu kan memang ada film zombie. Kalau ini yang zombie-like, ya seakan-akan zombie, tapi sebetulnya manusia-manusia yang menjadi residu. Karena apa? Karena mereka hasil daripada saringan dari masyarakat-masyarakat yang terpilih oleh industri dan oleh kapitalisme. Maka konsep semacam itu ditolak oleh ini progressive educator dan public educator, ditolak. Nah, dengan konsep bahwa pendidikan itu berdasarkan kebutuhan daripada pengembangan atau perkembangan subjek didik atau siswa. Dan konsepnya adalah hermeneutik. Hermeneutik itu lebih daripada sekedar konstruktif. Konstruktif itu adalah membangun hidup. Membangun hidup. Nah, karena membangun hidup, maka membangun itu adalah semuanya tanpa kecuali.
Tidak adalah unsur di dunia ini yang terbebas dari unsur membangun. Itu walaupun konstruktif itu bahasa Inggris, tetapi itu adalah hakikat untuk semuanya bersifat universal. Membangun keluarga, membangun kepercayaan, membangun komunikasi, membangun matematika itu adalah menemukan rumus matematika. Membangun pendidikan, membangun kuliah, membangun teori, demikian seterusnya. Itulah hermeneutika. Maka di dalam pendidikan progressive educator dan public educator tidak ada atau menentang adanya saringan dan menolak adanya pemilihan yang berbakat seperti itu. Jadi American talent dan sebagainya semua itu adalah contoh dari budaya, dari hasil pendidikan yang mereka kembangkan sendiri, yang sebetulnya mereka juga akan terdegradasi, akan mengalami ketersingkiran jika mereka juga tidak berpotensi, tidak berbakat, dan lain sebagainya. Maka di sini di dalam teori progressive educator, public educator, maka pendidikan itu harus semuanya, harus public educator untuk semuanya, pendidikan oleh semuanya dan untuk semuanya. Ya kalau yang dididik itu hanya yang berbakat saja, bagaimana yang tidak berbakat? Pendidikan itu yang kurang pintar jadi pintar, yang berkebutuhan khusus jadi cerdas, jadi bisa. Demikian seterusnya. Jadi semuanya, gitu. Nah, itu salah satu contoh. Salah satu contoh perbedaan. Kenapa ini kenapa ada suara mic yang bergema ya? Siapa? Tolong dimatikan dulu. Anissa Nurbaiti tolong di-mute. Ya. Yang lain tolong. Di bahasa Pak, mohon maaf, Pak. Ya, ini suara saya bergema, jadi kan rekamannya jadi nggak bagus ya. Baik, saya teruskan. Jadi itulah. Jadi ini perlu diketahui oleh semua orang, tidak hanya S1, S2 maupun S3. Semua orang tuh perlu tahu bahwa konsep pendidikan tuh semacam itu. Nah, oleh karena itu, maka dari karakter pendidikan yang ada di dunia, itu yang industrial teknologi keuangan sama, maka teori-teori politik, sains, moral value hampir-hampir bersamaan juga. Nah, di sini ada yang kita sebut sebagai dalam tanda petik ya semacam konsistensi atau istiqomah gitu ya. Tapi kalau istiqomah kan sesuatu yang baik, tapi kalau konsisten bisa saja konsisten tidak baik gitu ya. Atau konsisten kurang baik. Nah, kalau misalnya public educator seperti Indonesia misalnya, ini kan politiknya kita punya cita-cita demokrasi Pancasila. Good. Sangat bagus. Cita-cita kita sangat bagus. Hanya masalahnya kita konsisten enggak? Istiqomah tidak. Kan seperti itu, ya. Terhadap cita-cita kita sebagai bangsa. Apakah kita istiqomah atau tidak? Istiqomah kalau ke bawah unsur-unsurnya itu konsisten. Gitu. Kalau unsur-unsur yang ke bawah ini konsisten, itu baru dikatakan istiqomah. Misalnya, kalau kita itu ingin pendidikan itu bersifat demokrasi, negara demokrasi, pendidikannya juga demokrasi, maka ini mulai ada pendapat atau ada teori, ada pandangan tentang hakikat ilmu. Nah, negara industri, kapitalisme, dia jelas menganggap atau mendefinisikan ilmu sebagai suatu paket. Apakah itu paket body of knowledge, apakah itu paket science of truth, apakah itu paket structure of truth. Jadi suatu paket. Suatu paket yang sudah jadi, yang sudah matang, kemudian untuk tinggal dipelajari.
Ya, secara filsafat ini filsafatnya mengikuti aliran Plato atau Platonisme. Mengapa demikian? Mereka menciptakan ilmu-ilmu kemudian dipakaikan, kemudian diminta generasi muda, semua generasi muda disiapkan dalam rangka untuk memperlancar dan mengembangkan industri dan perdagangan. Kemudian ilmu-ilmu dipaketkan begitu saja supaya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien. Dan begitu supaya industri dan perdagangan berkembang dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau di Indonesia puncaknya dulu pada zaman Presiden Habibie. Pada zaman Presiden Habibie itu punya Menteri Pendidikan yang namanya Pak Wardiman. Menteri Pendidikan membuat kurikulum back to basic. Back to basic itu artinya ialah di SD itu kurikulumnya hanya calistung, baca, tulis, dan hitung. Pak Menteri sampai kebijakan pemerintah pada saat itu berpendapat. Karena apa? Karena saking punya cita-cita untuk menjadi negara industri. Anak SD itu back to basic, calistung. Cukup belajar baca, tulis, dan hitung saja. Untuk supaya apa? Untuk supaya segera mensupport industri. Bayangin, anak SD sudah diberi tugas dan diberi beban untuk link and match dengan industri. Nah, lagi-lagi yang semacam itu ditolak oleh public educator dan progressive educator. Public educator dan progressive educator itu menolak konsep-konsep itu. Sebab apa? Itu adalah parsialisasi, partisi. Segala macam persoalan hidup itu dikarenakan parsialitas. Hidup itu tidak hanya baca, tulis, dan hitung, tapi juga berdoa, juga menggambar, seni, menyanyi, berenang, olahraga, plesir, bermain, dan seterusnya. Dunia anak, dunia permainan, social activities. Maka public educator dan progressive educator mendefinisikan hakikat keilmuan bukan sebagai paket, tetapi sebagai kegiatan sosial. Progressive educator, ilmu itu adalah proses berpikir. Nah, maka back to basic-nya atau industrialisasi itu menurut public educator lebih tepat sebetulnya adalah membangun hidup. Ya, kurikulumnya itu membangun hidup. Siswa SD pun ada konsep hidup di sana. SMP juga ada hidup, SMA juga ada hidup, perguruan tinggi juga ada hidup. Lansia seperti saya juga ada hidup. Supaya hidup bertambah lebih hidup lagi. Nah, kehidupan daripada anak SD ya bermain. Bayangin, kalau dari kapitalisme, dari negara industri, ya berpandangan bahwa matematika adalah body of knowledge, science of truth, structure of truth, semua pakai definisi. Itulah sebabnya. Maka kemudian banyak ada guru-guru yang baru yang tidak mengerti, yang kemudian ketika masuk SD, jadi guru SD main definisi. Semua matematika didefinisikan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi ialah persoalan psikologis. Psikologi siswa yang menghadapi fenomena yang tidak bermakna, tidak meaningful, sesuatu yang asing, yang dipaksakan, yang hanya mengikuti saja perintah guru, yang sebetulnya dia tidak punya arti apa-apa. Nggak adalah ilmu bagi siswa. Bagi siswa SD itu adalah permainan. Dan nggak adalah definisi bagi siswa SD. Bagi siswa SD belajar itu pakai intuisi atau pengalaman. Nah, ini konflik sebetulnya. Ya, ini konflik sebetulnya. Nah, kemudian juga pandangan teori belajar siswa.
karena industri, karena kapital, karena teknologikal pragmatis, karena uljumanis, maka dia menganggap siswa sebagai tong kosong yang bisa diisi apa saja, atau sebagai kertas putih tabula rasa yang bisa dicoret-coret oleh gurunya. Ini pun ditolak oleh public educator atau progressive educator, ya, itu menolak konsep tabula rasa atau konsep tong kosong. Bagaimanapun juga siswa itu sudah membawa sudah membawa pengalaman. Belajar itu adalah menggunakan pengalaman yang terdahulu dari siswa. Apa pengalamannya? Itulah digunakan, itulah dimanfaatkan. Jangan kemudian masuk dari SD ke SMP, maka SD dilupakan. Sekarang SMP ke lembaran baru, tulisi baru, demikian seterusnya. Itu kejam itu. Itu tidak manusiawi. Itu karena apa? Karena ambisi orang tua. Orang tua ini di sini berarti bisa negara, bisa menteri, bisa dinas, bisa juga industri, bisa juga kapital, juga bisa teknologikal pragmatis, itu sebagai orang tua, ambisi orang tua. Maka pendidikan kalau dibagi dua ya dua macam. Apakah berorientasi kepada orang tua atau berorientasi kepada anak-anak atau subjek didik. Kalau berorientasi kepada ambisi orang tua ya seperti itu jadinya. Siswa hanya dijadikan objek saja, hanya dianggap sebagai tong kosong, dicarilah mereka yang berbakat, ya, ilmu dianggap sebagai suatu paket, demikian seterusnya. Maka nasihat-nasihat yang dibuat oleh guru-guru di negara industri, negara kapital, negara feodal, dan sebagainya itu beda dengan nasihat-nasihat oleh guru-guru yang inovatif dan progresif. Indonesia, karena 350 tahun dijajah oleh Belanda, hilangnya harta bisa dicari, tetapi ajaran buruk yang terus-menerus menurun sampai generasi berikutnya seakan-akan telah menjadi genetika, itu yang tidak bisa dihilangkan. Sehingga sampai sekarang banyak guru-guru di Indonesia yang berwatak seperti industrial trainer, technological pragmatis, dan uljumanis, yang berwatak seperti feodal, yang berwatak seperti kapital, yang berwatak seperti penjajah. Ya, nah, maka ciri-ciri dari guru-guru semacam itu ketika memberi nasihat kepada muridnya adalah kerja keras, latihan, ingat, hafalkan, ya, demikian seterusnya. Learning teori ini seperti itu. Beda dengan yang inovatif. Kalau inovatif, progressive educator, public educator ini ya kepada siswa, maka dia mendorong supaya siswa melakukan penelitian, eksplorasi, atau membangun hidup. Membangun hidup itu apa? Membangun komunikasi, membangun kepercayaan, membangun persahabatan, toleransi, membangun negara, membangun sosial, membangun keluarga. Kan seperti itu. Nah, oleh karena itu maka dari sisi theory of teaching, guru-guru pada 3 kolom sebelah kiri yang tradisional atau yang konvensional ini, maka cara mengajarnya adalah menggunakan transfer of knowledge. Seakan-akan dia itu mentransferkan pengetahuannya kepada siswa. Ya. Kemudian motivasinya secara eksternal. Kemudian cara mengajarnya matematika dengan cara ceramah. Ini pun ditolak oleh public educator dan progressive educator. Kok transfer? Emangnya kayak ATM, transfer uang untuk kos-kosan, untuk indekos di Jogja, ditransfer. Nah, kok kayak pulsa, ditransfer, dan seterusnya.
Kalau itu pikiran siswa yang berkembang dan dia yang mengkonstruk pengetahuannya, mana bisa ada unsur transfer. Gitu. Kalau siswa sendiri yang mentransformir diri itu boleh, bisa. Dari kemarin tidak paham menjadi paham itu namanya mentransformir. Nah, kan begitu. Maka teori pembelajaran, teori mengajar yang dikembangkan, ya teori konstruktivis menggunakan discussion, gitu, hermeneutik dan seterusnya. Nah, demikian juga sumber belajar dari feodalisme, dari kapitalisme, industrialisme, atau behaviorisme yang ada di Indonesia yang dulu sampai sekarang masih mengakar, itu kan behaviorisme juga, teori perubahan tingkah laku. Maka sumber belajar itu, kalau bapak-bapak kita dulu, simbah-simbah kita mengajar, ya sumber belajar cuma papan tulis dan kapur, board and chalk, atau alat peraga paling banter. Nah, kalau kita ini yang masih tradisional ya pakai PowerPoint, ya, untuk tuso, gitu ya. Nah, sampai kepada teori evaluasi, gitu. Teori evaluasi, maka kapitalisme, feodalisme, industrialisme, technological pragmatism, old humanis, gitu, zaman Belanda dulu dan sebagainya, gitu. Maka favorit mengadakan ujian nasional, gitu. Ujian nasional sebagai metode evaluasi yang paling favorit. Kenapa? Ini kan pendidikan sesuai dengan ambisi orang tua, ambisi negara, ambisi pemerintah, ambisi bangsa-bangsa, ambisi kapital, ambisi feodal. Karena berdasarkan ambisi orang tua, maka pendidikan itu kepentingan mereka. Karena kepentingan mereka, maka mereka lah yang butuh tes, yang butuh evaluasi. Maka diselenggarakan ujian nasional. Padahal kenyataannya ada di daerah-daerah tertentu yang mata ujian itu belum diajarkan, tapi tutup mata, nggak mau tahu. Nah, yang seperti ini di negara-negara Barat, Eropa Utara, Eropa Barat, Australia dan Selandia Baru, public educator dan progressive educator, mereka demo sampai berdarah-darah menolak ujian nasional. Nah, mereka mengatakan, jikalau Anda ingin menguji murid saya, yang paling ngerti tentang kondisi siswa saya itu saya. Please contact me. Ya, bekerjasamalah dengan saya sebagai gurunya. Ya, supaya benar ujinya seperti apa, atau informasi tentang kemampuan siswa seperti ini. Aku punya dokumennya, aku punya portofolionya, kan seperti itu. Nah, sekarang di Indonesia dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar sudah mulai ada asesmen nasional, bagus itu, ya, ada asesmen nasional, dan ternyata asesmen pun masih diembel-embeli nasional, gitu kan. Nah, sebetulnya asesmen itu yang dilakukan oleh guru masing-masing, gitu. Dilakukan oleh guru masing-masing, gitu. Nah, tapi, gitu, karena masih ada kepentingan masuk di situ, ya ditambahlah sekarang asesmen nasional. Lagi-lagi terhambat, terkendala nanti. Jangan-jangan asesmen nasional sebetulnya tidak bukan adalah ujian nasional. Hati-hati. Nah, oleh karena itu kurikulum Merdeka Belajar ini dalam hal-hal tertentu ya sudah punya maksud baik, tetapi dalam hal tertentu masih belum berbuat banyak atau belum bisa berbuat. Karena apa? Karena paradigmanya yang belum sampai dan belum digarap di situ, gitu. Nah, yang terakhir di sini ada pandangan tentang budaya, feodalisme, kapitalisme, industri itu nggak suka aneka ragam, ya, nggak suka aneka ragam, gitu. Bineka mereka tuh nggak suka. Sebab apa?
Bhinneka itu sulit untuk industri. Maka zaman penjajah dulu ada tanam paksa, semua disuruh nanam kopi supaya monokultur, gitu. Nah, maka budaya yang mereka kembangkan, yang mereka suka, itulah monokultur. Maka di Eropa itu pohon-pohon juga monokultur, semua pinus semua. Ya, ada mau di negara-negara mau dibikin semua kopi semua, negara-negara yang monokultur. Kalau di Indonesia kan hakikatnya kan negara yang bineka, ya, aneka, ya, yang heterogonomus, bukan yang monokultur. Nah, ini sekali lagi ini bukan masalah politik, tapi ketika Orde Baru dulu ini juga ada semacam memperkuat monokultur, ya, budaya keindonesiaan akan diperkuat sehingga budaya daerah menjadi lemah. Makanya muncul reformasi. Nah, muncul reformasi, muncullah gerakan desentralisasi. Cuma masalahnya ialah desentralisasi itu kan tanggung jawab pendidikan. Antara tanggung jawab pendidikan dan antara dana pendidikan. Seberapa jauh, gitu? Bisa saja tergoda menjadi, gitu, yang diinginkan dananya, tanggung jawabnya menjadi kurang begitu diperhatikan. Ini jadi masalah. Nah, gitu. Jadi ini sangat mendasar. Ini sangat mendasar. Ya. Oleh karena itu, kalau mahasiswa nanti membuat skripsi, tesis, atau disertasi untuk S3, ketika membuat landasan teori, ya salah satu ciri metode ilmiah atau penelitian ilmiah atau skripsi, tesis, dan disertasi, salah satu cirinya ialah dia kompak, dia konsisten, dia solid, dan dia komprehensif. Tidak saling bertentangan, ya. Oleh karena itu kalau ingin menguraikan tentang teori pendidikan dan sebagainya, ya kalau memang sudah inovatif, yang inovatif saja. Kenapa yang tradisional masih diuraikan? Ngapain kalau tidak relevan lagi? Nah, jadi saya bahan kuliah untuk bisa direfleksikan dan dibuat laporannya. Nah, untuk itu saya akan selesaikan penjelasan saya ini, untuk kemudian nanti akan saya berikan tugas Anda untuk menuliskan kembali dalam bentuk format WA. Demikian tahap pertama. Tolong di off-kan rekamannya.